Ia berangkat ke Singapura dengan tiket satu arah dan uang pas-pasan. Aku duduk termenung di atas kursi plastik usang yang sudah mulai retak di sudut-sudutnya. Di sekelilingku, suara bising kendaraan dari jalan raya terus menggema, menyatu dengan dering HP tetangga sebelah yang memutar lagu dangdut kencang-kencang. Rumahku. Jika bisa disebut rumah. Sebuah bangunan kecil setengah permanen di pinggir kali di bilangan Cipinang, Jakarta Timur. Atap seng yang sudah berkarat, tembok retak-retak, dan lantai semen yang dingin bahkan di siang hari. Tempat ini mungkin tak layak huni bagi orang lain, tapi bagiku ini adalah satu-satunya tempat yang selalu menerimaku apa adanya. Aku Rizal. Usia 25 tahun. Lahir dan besar dalam kondisi serba pas-pasan. Ayahku sudah lama meninggal karena penyakit paru-paru yang tidak sempat dirawat secara maksimal. Ibuku bekerja sebagai tukang cuci pakaian di kompleks elit dekat sini. Upahnya tidak seberapa, tapi dia tetap bertahan demi biaya sekolahku dan adikku. Aku pun akhirnya bisa menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi di Universitas Negeri dengan kerja sambilan sebagai kurir dan les privat. Di tengah keterbatasan itu semua, aku percaya bahwa hidup bukan hanya soal uang. Ada hal-hal yang lebih penting, seperti cinta. Dan itulah kenapa beberapa bulan lalu, aku memberanikan diri untuk melamar Lintang-Lintang, nama yang lembut seperti senyumnya. Dia putri tunggal dari keluarga Sodibyo, sebuah nama besar di dunia bisnis properti. Mereka tinggal di Menteng, dalam sebuah rumah megah dengan pagar besi yang menjulang tinggi, taman luas, dan mobil-mobil mewah parkir di garasi. Tapi meski berbeda jauh dari hidupku, Lintang tidak pernah sombong. Dia ramah, rendah hati, dan entah kenapa, ia justru tertarik padaku. Pertemuan kami dimulai saat aku masih menjadi mahasiswa. Ia sedang magang di bank, tempat aku kerja paruh waktu sebagai customer service. Kami sering bertemu, saling menyapa, lalu berbicara lebih panjang. Hingga akhirnya, hubungan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. 5 tahun berlalu, dan aku yakin, aku sangat yakin, bahwa dialah wanita yang ingin kujadikan istri. Jadi, kemarin pagi, aku datang ke rumah, mereka dengan setelan rapi, wangi, dan membawa sesaji kecil sebagai simbol niat baik. Aku tidak punya harta banyak, tapi aku punya tekad, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Itu yang kubawa sebagai mahar. Tapi ternyata, semuanya sia-sia. Kami tidak bisa merestui hubungan kalian, kata Bapak Sodibyo, ayah Lintang, dengan nada dingin dan tajam. Anak saya akan menikah dengan calon dokter spesialis, bukan dengan orang biasa. Ayah, protes Lintang, matanya berkaca-kaca. Ini untuk masa depanmu, nak, jawab ibunya, Nyonya Sodibyo, dengan suara tenang tapi penuh tekanan. Keluarga kita punya reputasi. Kita tidak bisa asal-asalan memilih menantu. Aku mencoba tegak berdiri. Meskipun dadaku terasa seperti dipukul ribuan palu, aku mencoba menjaga wajahku tetap tenang. Saya minta maaf kalau saya tidak cukup. Baik, ujarku pelan. Tapi saya bersedia belajar. Saya bersedia berjuang. Saya hanya ingin membuat Lintang bahagia. Lintang menatapku, air mata mulai mengalir. Aku bisa melihat rasa sakit di matanya. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, diam mematung. Ayahnya mendengus. Bahagia dengan kamu? Maaf, nak. Uang saja kamu tidak punya. Bagaimana mau bahagiakan anak saya? Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya membungkuk sopan, lalu berjalan keluar dari rumah besar itu dengan langkah berat. Saat pintu utama tertutup di belakangku, angin dingin dari sore itu menyergap tubuhku. Aku berdiri di tangga, menatap gerbang rumah yang kokoh, dan tiba-tiba menyadari betapa kecilnya diriku di dunia ini. Aku bukan siapa-siapa, tidak punya harta, tidak punya pengaruh, tidak punya kedudukan. Dan aku dicampakkan begitu saja karena ketiga hal itu. Aku pulang ke rumah dengan hati hancur. Malam itu, aku duduk di depan komputer tua, mencari lowongan kerja di luar negeri. Aku tidak punya rencana pasti. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus pergi. Aku harus membuktikan sesuatu.
Bukan hanya kepada mereka, tapi juga kepada diriku sendiri. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari sahabat lamaku, Faris, yang sudah lebih dulu bekerja di Singapura. Ia menawarkan pekerjaan sementara di gudang logistik dengan upah dasar yang rendah, tapi cukup untuk tiket pesawat dan awal kehidupan baru. Tanpa pikir panjang, aku memesan tiket satu arah. Aku tidak pamit kepada siapapun, bahkan kepada Lintang. Aku hanya meninggalkan secarik kertas kecil di meja. Maaf, aku harus pergi. Aku akan kembali sebagai pria yang pantas. Esok pagi, aku pergi. Meninggalkan rumah, keluarga, dan cinta yang telah mengisi 5 tahun hidupku. Aku berangkat dengan dompet kosong, tas usang, dan satu keyakinan bahwa suatu hari nanti aku akan kembali. Dan kali ini, mereka tidak akan bisa menolakku. Pesawat yang membawaku ke Singapura terasa begitu asing. Aku duduk di barisan belakang, di antara seorang pekerja migran perempuan yang menangis pelan dan seorang lelaki tua dengan mata sayu. Di luar jendela, Jakarta mulai menghilang dari pandangan. Digantikan oleh awan tebal dan lautan biru tak berujung, aku memandangi kota itu hingga benar-benar lenyap dari pandangan. Hatiku sesak. Aku pergi tanpa pamit, bahkan kepada Lintang. Saat aku tiba di Bandara Changi, udara dingin menyambutku. Dingin bukan hanya karena Aceh, tapi juga karena kesadaran bahwa aku benar-benar sendirian di negeri orang. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, bahkan tidak punya tempat tinggal tetap. Hanya tiket pesawat pulang pergi, paspor usang, dan uang sisa hasil kerja selama beberapa bulan. Faris, sahabatku yang menawarkan pekerjaan, menjemputku di bandara dengan mobil pickup tua. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Ia tersenyum ketika melihatku. "Selamat datang di Singapura, bos," katanya sambil menepuk bahuku. "Siap kerja keras?" Aku hanya bisa mengangguk. Faris membawaku ke sebuah gudang logistik di kawasan industri Jurong. Tempat itu panas, penuh debu, dan bau minyak. Kami bekerja dari pagi sampai malam, mengangkat barang, memindahkan kontainer, dan mencatat inventaris. Upahnya cukup untuk makan dan menyewa kamar sempit di sebuah flat murah. Hari-hariku berjalan seperti roda yang terus berputar tanpa akhir. Bangun pagi, sarapan roti panggang dengan teh manis, lalu bekerja sampai tubuhku nyeri. Setelah itu, tidur di kasur tipis di kamar sempit yang berbagi kamar mandi dengan 10 orang lainnya. Beberapa minggu berlalu, dan rasa sakit yang kutanggung saat meninggalkan Lintang belum juga hilang. Malam-malam, aku masih sering membuka HP dan mengetik pesan untuknya. Namun setiap kali, aku menghapusnya sebelum dikirim. Aku tidak ingin ia tahu betapa rapuhnya diriku sekarang. Pernah suatu malam, aku mencoba membuka media sosialnya. Aku ingin tahu apakah ia baik-baik saja, tapi akunku diblokir. Aku hanya bisa menatap layar kosong, lalu menarik napas panjang. Aku harus kuat, aku harus bangkit. Satu hari, saat sedang istirahat siang, Faris memberiku secarik koran lokal. Di bagian iklan lowongan kerja, ia menunjukkan satu kolom kecil tentang penjaga toko malam dengan upah lebih tinggi. "Ayo kita coba," katanya. "Minimal bisa tambah uang makan." Aku mengiyakan. Kami melamar bersama. Tapi ternyata hanya aku yang diterima. Aku bekerja sebagai penjaga minimarket dari pukul 8 malam sampai 6 pagi. Itu pekerjaan sunyi. Hanya suara pendingin ruangan, bunyi pintu otomatis, dan langkah-langkah pelanggan acak yang datang membeli makanan ringan atau rokok. Disinilah aku mulai merasa punya kendali atas hidupku. Meskipun pekerjaannya melelahkan, aku bisa menyisihkan uang untuk kursus bahasa Inggris malam hari. Aku juga mulai belajar soal bisnis dari buku-buku bekas yang kubeli di pasar loak. Suatu malam, saat sedang membersihkan rak, seorang pria paruh baya masuk. Ia memaidi jas labu sendam tangan emas. Ia memesan kopi hitam tanpa gula. "Kamu orang Indonesia?" Tanyanya tiba-tiba, menggunakan bahasa Indonesia yang fasih. Aku mengangguk. "Ya Pak, saya Rizal, namanya Pak Aryo. Mantan warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Singapura selama 20 tahun. Ia memiliki beberapa bisnis kecil, termasuk minimarket ini." Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kujelaskan,
seperti campuran antara simpati dan penghargaan. Kerja bagus, Nak. Kamu disiplin, rajin, dan cepat belajar. Aku lihat kamu sering baca buku waktu kosong. Itu langkah bagus. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Terima kasih, tapi aku masih merasa rendah. Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu keluar dari situ. Bukan jadi penjaga toko lagi, tapi pemiliknya. Aku terkejut. Benar, Pak? Iya. Tapi kamu harus siap kerja keras. Aku akan pinjamkan modal kecil. Sisanya, kamu yang bangun sendiri. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba di Singapura, aku merasa ada cahaya kecil di ujung terowongan gelap. Dan aku bersumpah, kali ini, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku masih tidak percaya saat Pak Aryo menepati janjinya. Ia memberiku modal awal. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk memulai sesuatu yang nyata. Dengan uang itu, aku menyewa sebuah toko kecil di kawasan Bedok, pinggiran Singapura. Awalnya, hanya jualan makanan cepat saji ala Indonesia, nasi uduk, soto ayam, mie goreng, dan beberapa camilan seperti pisang goreng dan tahu bulat. Pak Aryo menjadi pelanggan pertamaku. Ia datang setiap hari selama seminggu, duduk di meja paling pojok, mengamati cara kerjaku. Aku benar-benar tidak ingin mengecewakannya. Setiap pagi, aku bangun jam 4 untuk belanja bahan segar ke pasar lokal. Aku masak sendiri, layani pelanggan, bahkan bersihkan lantai setelah tutup. Tubuhku sering pegal-pegal, tanganku melepuh karena minyak panas. Tapi aku tetap bekerja tanpa keluh. Beberapa minggu berlalu, dan bisnis mulai menunjukkan tanda-tanda hidup. Orang-orang Indonesia yang tinggal di sekitar sana mulai ramai datang. Mereka merindukan rasa rumah. Bahkan beberapa warga Singapura keturunan Malaysia atau India mulai mencicipi dan menyukainya. Satu hari, seorang wanita tua datang dengan langkah tertatih. Ia memesan nasi uduk dengan lauk ikan teri dan tempe goreng. Setelah makan, ia tersenyum lembut. Rasanya seperti masakan ibuku dulu, katanya dalam bahasa Indonesia yang sedikit terbata. Terima kasih, Nak. Ini makanan terbaik yang pernah kumakan dalam waktu lama. Aku tersenyum. Hatiku hangat. Tapi malam itu, setelah toko tutup, aku duduk di pojok ruangan, menunduk, dan menangis. Nah, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa ada tujuan di balik semua ini. Aku bukan hanya berjuang untuk diriku sendiri. Aku bisa membuat orang lain merasa nyaman, pulang, meski hanya lewat rasa makanan. Sayangnya, kesuksesan kecil itu tidak bertahan lama. Bulan ke-6 aku menghadapi masalah besar. Pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak ke tempat usahaku. Ada beberapa syarat izin yang belum sempurna. Hasilnya, tokoku ditutup sementara hingga semua dokumen lengkap. Uang tabungan mulai menipis. Aku harus membayar sewa toko, gaji asisten, dapur, dan biaya hidup harian. Aku hampir putus asa. Saat itu, aku duduk di tepi trotoar depan toko, memandangi pintu yang terkunci rapat. HP-ku bergetar. Sebuah notifikasi media sosial masuk. Entah kenapa, aku membukanya, dan mataku langsung tertuju pada satu nama. Lintang. Foto profilnya baru saja berubah. Di situ, ia tersenyum manis, berdiri di depan gereja. Captionnya singkat. Akhirnya hari ini tiba. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan. Aku menatap layar itu lama. Hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Aku tahu apa artinya foto itu. Aku tahu siapa calon suaminya. Aku tahu ia sudah melanjutkan hidup tanpa menungguku. Dan entah kenapa, rasa sakit itu justru membuatku lebih kuat. Aku bangkit, menghapus air mata, menelpon Pak Aryo. Pak, saya mau coba lagi. Saya akan urus semua izin, perbaiki sistem, dan bangun toko ini lebih baik dari sebelumnya. Tolong bantu saya. Pak Aryo diam sejenak, lalu berkata, aku senang kamu belum menyerah. Ayo kita coba lagi. Dengan bantuan Pak Aryo, aku berhasil mengurus ulang izin usaha. Kali ini, aku merekrut seorang konsultan lokal untuk memastikan semua prosedur sesuai standar pemerintah Singapura. Aku juga memperbaiki konsep restoran, menambahkan menu fusion agar menarik wisatawan dan ekspatriat.
Setahun kemudian, warung kecilku berubah menjadi restoran bernama Nusantara Kitchen. Kami punya website, akun media sosial aktif, dan bahkan mendapat review positif dari blog kuliner lokal. Pelanggan tak hanya dari kalangan diaspora Indonesia, tapi juga turis dan selebriti lokal. Suatu sore, saat sedang memeriksa stok bahan di dapur, Pak Aryo datang. Ia membawa selembar kertas. Aku pensiun, Rizal. Usia sudah tua. Aku ingin menjual sahamku di Nusantara Kitchen. Aku ingin kamu yang ambil. Aku terkejut. Benar, Pak? Iya, kamu pantas. Kamu bukan penjaga toko lagi. Kamu pemilik sekarang. Aku memeluknya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaanku saat itu. Hanya rasa syukur, haru, dan tekad yang semakin membara. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku akan terus naik. Sampai suatu hari aku bisa kembali ke Jakarta dan menemui Lintang sebagai pria yang pantas dicintai. Aku masih ingat hari itu seperti mimpi yang belum sepenuhnya nyata. Aku duduk di ruang kerja kecil di lantai 2 Nusantara Kitchen, menatap dokumen kepemilikan restoran yang baru saja resmi menjadi milikku. Nama Rizal terpampang jelas di sana sebagai pemilik tunggal. Tidak ada lagi ketergantungan pada Pak Aryo. Aku sendirilah yang harus menggerakkan semuanya sekarang. Sejak saat itu, aku tidak pernah berhenti bekerja. Setiap pagi, aku sudah datang ke dapur untuk memastikan bahan-bahan segar tiba tepat waktu. Siang hari, aku mengelola pemasaran digital. Bahkan turun langsung ke media sosial untuk merespons komentar pelanggan. Malam hari, aku menghitung laba rugi dan membuat rencana pengembangan bisnis selama beberapa bulan ke depan. Setahun berlalu, dan Nusantara Kitchen berkembang pesat. Kami membuka cabang kedua di Orchard Road, salah satu pusat perbelanjaan paling ramai di Singapura. Lalu cabang ketiga di Sentosa, dekat hotel-hotel mewah. Pelanggan bukan hanya warga lokal atau ekspatriat, tapi juga turis dari seluruh dunia yang ingin mencicipi rasa Indonesia asli. Aku mulai dikenal. Beberapa majalah bisnis lokal menulis profilku sebagai contoh sukses pebisnis muda imigran. Bahkan, sebuah stasiun TV swasta di Indonesia pernah datang untuk membuat liputan dokumenter tentang perjalanan hidupku. Saat itulah pertama kalinya aku melihat wajahku tampil di layar kaca. Aku hampir tidak percaya. Ini benar-benar aku. Bukan bayangan masa lalu yang penuh penyesalan, tapi sosok pria yang bangkit dari abu. Namun, meskipun kesuksesan mengalir deras, hatiku tetap menyimpan sesuatu yang kosong. Suatu malam, setelah acara TV itu ditayangkan, aku menerima notifikasi dari akun media sosial lamaku. Seseorang mengirimiku pesan langsung, ID-nya tidak asing. Itu Lintang, isi pesannya singkat. Aku lihat kamu di TV tadi. Kamu hebat, Rizal. Maafin aku. Aku menatap layar itu lama. Jari-jariku gemetar. Aku tidak tahu apa yang lebih sakit. Melihat namanya setelah sekian lama, atau mendengar kata-kata penyesalan darinya. Aku mengetik jawaban. Menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya, aku menutup HP tanpa membalas. Aku tahu, jika aku membalas, semua kenangan akan kembali menghujam. Aku tidak siap. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan lewat email. Bukan dari Lintang, tapi dari sahabat lamaku di Jakarta. Isinya sederhana. Lintang menikah bulan depan. Acaranya di Menteng. Kau pasti tahu rumahnya. Aku memandangi kalimat. Itu berulang kali. Dadaku terasa sempit. Napasku tersengal-sengal. Aku tidak bisa menjelaskan perasaanku saat itu. Ada marah, sedih, kecewa, dan rindu yang bertabrakan. Aku menutup laptop dan pergi ke balkon. Di luar, langit Singapura dipenuhi cahaya neon dari gedung-gedung pencakar langit. Kota ini begitu hidup, penuh dinamika, dan penuh harapan. Tapi entah kenapa, malam itu, aku merasa sangat sendirian. Aku duduk di kursi kayu tua, menatap jam tangan emas hadiah dari Pak Aryo. Aku teringat kata-katanya suatu hari. Orang tidak lahir untuk tetap rendah. Mereka lahir untuk bangkit. Aku menghela napas panjang. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan kalah oleh waktu, oleh penyesalan, atau oleh nasib. Aku akan pergi ke pernikahannya. Tapi bukan sebagai pria yang ia tolak 5 tahun lalu. Aku akan datang sebagai pria yang pantas dicintainya.
Sebagai CEO, sebagai orang yang berhasil membuktikan bahwa uang bukanlah segalanya, tapi usaha dan tekad juga punya nilai yang sama besar. Aku akan datang dengan jet pribadi. Aku masih ingat hari itu seperti adegan film yang diputar ulang di benakku. Cuaca mendung, udara Singapura terasa lebih lembab dari biasanya, dan jantungku berdebar tak karuan saat aku menandatangani dokumen transfer internasional untuk investasi pertamaku di luar Asia. Ya, aku memutuskan untuk pergi ke Amerika. Bukan sekadar liburan atau kunjungan bisnis singkat. Ini adalah langkah besar, sebuah taruhan hidup mati untuk membuktikan bahwa aku bisa naik lebih tinggi lagi. Nusantara Kitchen sudah stabil, bahkan menghasilkan laba yang cukup besar. Tapi aku tahu, kalau ingin menjadi pemain global, aku harus keluar dari zona nyaman. San Francisco. Kota itu terpampang jelas di layar laptopku setiap kali aku mencari peluang bisnis baru. Kota inovasi, teknologi, dan kreativitas. Banyak startup lahir dari sana. Banyak investor kaya siap mendanai ide-ide brilian, dan aku akan menjadi salah satunya. Perjalanan ke sana tidak mudah. Aku harus mengurus visa bisnis, membuat rencana bisnis yang meyakinkan, dan membawa tim kecil dari Singapura. Aku juga harus meninggalkan segala sesuatu yang sudah kukumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Tapi aku percaya pada instingku. Setelah semua persiapan rampung, aku pun terbang ke San Francisco. Pesawat berangkat malam hari dari Bandara Changi. Aku duduk di kelas bisnis pertama kalinya dalam hidupku. Aku memandangi awan dari ketinggian, menyadari betapa jauhnya perjalananku dari pria miskin yang dulu duduk di bangku plastik retak di pinggir kali. Saat tiba di San Francisco, udara dingin langsung menyergap tubuhku. Aku disambut oleh seorang rekan bisnis lokal bernama Jason, seorang mantan venture kapitalis yang tertarik dengan konsep kuliner fusion yang kubawa dari Singapura. Aku suka idenya, katanya saat kami minum kopi di sebuah kedai kecil dekat Silicon Valley. Orang di sini suka hal-hal unik. Mereka suka cerita di balik makanan. Dan kamu punya cerita yang sangat kuat. Aku tersenyum tipis. Kalau ceritaku bisa menjual makanan, maka ceritaku akan kujual sebaik mungkin. Kami mulai dari nol lagi. Menyewa tempat kecil di Oakland, merekrut koki lokal yang bersedia belajar masakan Indonesia, dan mengembangkan konsep restoran modern dengan sentuhan teknologi. Kami buat aplikasi pesan antar, fitur pembayaran digital, hingga sistem loyalitas pelanggan. Awalnya, usaha ini sempat terseok-seok. Orang-orang belum familiar dengan rasa Indonesia yang asli. Beberapa pelanggan bahkan protes karena pedasnya level 5. Tapi aku tetap percaya diri. Aku yakin, jika kita konsisten, pasar pasti akan datang sendiri. Benar saja. 6 bulan kemudian, Nusantara Kitchen USA mulai ramai. Ada food blogger yang menulis review positif. Seorang selebriti lokal datang dan memposting foto makanannya di Instagram. Lalu, satu persatu orang mulai penasaran. Aku mulai sering diundang ke acara TV kuliner, forum pengusaha muda, hingga program mentoring untuk anak-anak imigran. Aku tidak hanya dikenal sebagai pemilik restoran, tapi juga sebagai inspirasi bagi mereka yang ingin meraih mimpi meski berasal dari latar belakang yang rendah. Tapi meskipun kesuksesan mengalir deras, hatiku tetap menyimpan kerinduan yang sama. Lintang. Suatu malam, aku duduk sendirian di balkon apartemen kecilku di San Francisco. Langit gelap, lampu-lampu kota berkilauan, dan angin laut menyusup masuk melalui celah jendela. Aku membuka HP dan mengetik namanya di kolom pencarian media. Sosial, foto profilnya masih sama. Senyumnya masih indah. Hanya caption yang berubah. Hari ini, 5 tahun sudah berlalu. Masih ada yang kurindukan? Aku menatap layar itu lama. Dadaku terasa sakit. Aku tidak tahu apakah ia merindukanku, atau hanya masa lalu yang terasa manis. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pulang sebagai pria yang sama seperti dulu. Aku akan pulang sebagai pria yang pantas dicintai, dan aku akan membuktikannya. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Saat aku membuka laptop pagi itu, notifikasi masuk bertubi-tubi.
email dari kantor pusat investor kami di Palo Alto, pesan dari tim pemasaran di Singapura, hingga panggilan video dari Jason yang ingin merayakan pencapaian besar kemarin. Nusantara Kitchen telah resmi IPO di Bursa Saham Nasdaq. Aku duduk termenung di meja kerjaku, tangan masih memegang cangkir kopi hangat. Di layar depanku, logo perusahaan kami terpampang jelas, sebuah simbol keberhasilan yang dulunya hanya ada dalam mimpi. 5 tahun lalu, aku meninggalkan Jakarta sebagai pria miskin yang ditolak karena statusnya. Sekarang, aku adalah CEO sebuah startup kuliner global yang dinilai lebih dari 10 juta dolar. Aku bahkan baru saja masuk dalam daftar Forbes Asia sebagai salah satu pengusaha termuda yang berhasil bangkit dari nol. Aku menghela napas panjang. Ini benar-benar nyata. Gumamku pada diriku sendiri. Jason datang ke kantor beberapa jam kemudian, membawa sekotak donat dan senyum lebar. Bro, kamu sekarang bukan hanya orang Indonesia biasa di Silicon Valley. Kamu adalah inspirasi. Aku tertawa pelan. Aku hanya ingin membuktikan bahwa uang bukan segalanya, dan kamu sudah membuktikannya. Beberapa hari setelah IPO, media mulai ramai memberitakan kisahku. Salah satunya adalah wawancara eksklusif dengan majalah bisnis ternama. Saat aku duduk di studio untuk rekaman, kamera menyala, dan pertanyaan pertama terlontar. Mr. Rizal, bagaimana Anda bisa sukses seperti ini, meski awalnya tidak punya apa-apa? Aku diam sejenak, lalu menjawab, saya pergi dari negara saya karena ditolak. Bukan karena tidak dicintai, tapi karena dianggap tidak pantas. Saya percaya, kesuksesan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita perjuangkan. Dan saya terus berjuang. Wawancara itu menjadi viral. Video singkatnya menyebar cepat di media sosial. Bahkan temanku di Jakarta mengirimkannya ke grup WA lama. Kamu terkenal, bro, tulis Faris. Aku tersenyum, tapi hatiku sedikit sesak ketika melihat komentar di bawah postingan tersebut. Ada banyak ucapan selamat, doa, dan dukungan, tapi ada juga satu nama yang muncul di kolom balasan, Lintang. Dia hanya menulis satu kalimat, aku bangga padamu. Aku menatap kata-kata itu lama-lama, jari-jariku gemetar. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tulus atau hanya rasa bersalah yang mencoba keluar. Tapi entah kenapa, melihat namanya muncul di tengah riuh kesuksesanku membuat hatiku sedikit luluh. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat surat fisik yang dikirim ke kantor. Alamat pengirim tidak tercantum, tapi isinya cukup membuat dadaku sesak. Sebuah undangan pernikahan. Pernikahan Lintang Soedibio and Dr. Adrian Putra akan dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2025 di kediaman keluarga Soedibio, Menteng, Jakarta. Tanggalnya persis 5 tahun sejak hari penolakan. Aku memandangi undangan itu tanpa suara. Aku tidak marah, tidak sedih, hanya kosong. Seperti semua usaha kerasku selama ini akhirnya sampai di satu titik. Aku harus kembali. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk menunjukkan kebanggaan, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas. Aku memesan tiket jet pribadi. Aku akan pulang. Dan kali ini, aku tidak akan datang sebagai pria miskin yang ditolak. Aku akan datang sebagai pria yang mereka anggap mustahil bisa naik. Aku akan mendarat tepat di hari pernikahannya, dan aku akan membuat mereka semua melihatku dengan mata kepala mereka sendiri. Aku masih ingat betul hari itu. Aku sedang rapat dengan tim investor di kantor pusat Nusantara Kitchen di San Francisco ketika notifikasi masuk menembus layar laptopku. Sebuah pesan langsung dari seseorang yang selama beberapa tahun terakhir hanya ada di pikiran dan kenangan. Bro, kamu harus tahu, Lintang akan menikah bulan depan, di Jakarta. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Jari-jariku terasa mati rasa. Rapat terus berlangsung di sekelilingku. Suara Jason menjelaskan proyek baru. Tapi aku tidak bisa mendengarnya. Otakku hanya memutar satu nama. Lintang. Aku menutup laptop pelan-pelan. Semua orang melihatku dengan tatapan bingung, tapi aku hanya tersenyum tipis. Maaf, saya perlu keluar sebentar. Aku berjalan keluar gedung tanpa tujuan jelas. Udara San Francisco dingin seperti biasa, tapi rasanya lebih menusuk hari itu. Aku duduk di bangku taman kecil dekat kantor,
menghirup udara malam, mencoba memahami apa arti kabar itu. Lintang menikah. Bukan sekadar kata-kata. Bukan gosip atau isu semata. Ini nyata. Ia akan menjadi milik orang lain. Orang yang sesuai dengan harapan keluarganya. Seorang dokter spesialis, lulusan universitas ternama, dan tentu saja, pria yang punya segalanya yang dulu aku tidak miliki. Uang, kedudukan, dan pengakuan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Napasku terasa berat. Kenapa rasanya sakit? Bukankah ini yang kuharapkan? Bahwa aku bisa bangkit? Bahwa aku bisa hidup tanpa menyandarkan hati pada masa lalu? Tapi ternyata, meskipun aku sudah memiliki jet pribadi, kantor besar, dan penghargaan internasional, hati manusia tetaplah sulit dikendalikan. Aku membuka HP lagi, mencari akun media sosialnya. Dan benar saja, foto profilnya sudah berubah. Sekarang ia menggunakan foto pre-wedding mereka. Ia tampak cantik, tersenyum manis di samping pria tampan yang pasti adalah calon suaminya. Captionnya singkat, hidup baru dimulai. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan. Aku menutup aplikasi itu. Menatap langit malam yang gelap. Aku ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Hanya hampa yang tersisa. Beberapa hari kemudian, undangan resmi datang, melalui email. Formal, elegan, dengan desain digital yang sangat mewah. Pernikahan Lintang Sodibyo dan Dr. Adrian Putra akan diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2025 di kediaman keluarga Sodibyo, Menteng, Jakarta. Tanggalnya persis 5 tahun sejak hari penolakan. Aku tidak bisa menjelaskan perasaanku saat itu. Marah? Sedih? Rindu? Atau mungkin campuran semuanya? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam saja. Aku tidak akan hadir sebagai pria yang masih menyimpan dendam atau kesedihan. Aku akan hadir sebagai pria yang telah membuktikan bahwa nasib bisa berubah. Bahwa cinta bukan soal uang, tapi tentang usaha, tekad, dan waktu. Dan aku akan mendarat tepat di hari itu, dengan jet pribadi. Saat aku memesan tiket, pilotku tersenyum. Pertama kalinya kita terbang ke Jakarta? Iya, jawabku tenang. Ini, pulang pertama kali setelah 5 tahun. Ada yang spesial? Aku menatap layar HP-ku sekali lagi. Foto Lintang masih tersimpan di memori, sangat spesial. Aku mulai mempersiapkan diri secara fisik maupun mental. Aku ingin semua orang melihatku sebagai pria yang berbeda, bukan lagi Rizal yang miskin dan rendah diri, tapi Rizal yang berhasil. Aku memesan jas designer dari Milan. Mengatur jadwal agar semua bisnis stabil selama aku pergi. Aku juga memeriksa ulang rencana pendaratan jet pribadi di lapangan tenis belakang rumah keluarga Sodibyo, tempat acara pernikahan akan berlangsung. Aku ingin membuat kesan yang tak terlupakan. Bukan untuk sombong, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas, bahwa aku layak, dan bahwa aku tidak akan pernah lagi menjadi pria yang bisa ditolak begitu saja. Aku memandangi Jakarta dari ketinggian. Pesawat jet pribadiku mulai turun perlahan, menyusuri langit biru pagi itu. Di bawah sana, gedung-gedung tinggi sudah tidak terasa asing lagi. Menteng, tempat yang dulu membuatku merasa kecil dan tidak pantas, kini menjadi tujuan akhir dari perjalanan hidupku. Aku menutup mata sejenak, menghela napas panjang. 5 tahun lalu, aku meninggalkan kota ini sebagai pria miskin yang ditolak karena statusnya. Sekarang, aku kembali sebagai CEO sukses dan akan mendarat persis di hari pernikahan mantan kekasihku. Pilotku, Arman, menoleh padaku. Siap mendarat, Mr. Rizal? Aku tersenyum tipis. Sudah saatnya. Layar informasi menunjukkan bahwa kita akan mendarat di lapangan tenis milik keluarga Sodibyo. Aku sudah memesan izin pendaratan khusus seminggu sebelumnya tanpa menyebut identitas lengkap. Hanya nama perusahaan dan nomor registrasi jet. Mereka pasti penasaran siapa yang datang, tapi belum tahu bahwa aku adalah tamu tak terduga yang akan mengubah segalanya. Setelah roda pesawat menyentuh tanah, gerakan halus membawaku kembali ke bumi. Udara Jakarta yang hangat langsung menyambut
Begitu pintu kabin terbuka, aku melihat seorang petugas bandara lokal berjalan mendekat, wajahnya kaget saat melihat jet pribadi mendarat di lokasi yang biasanya hanya digunakan untuk acara keluarga besar. Anda dari mana, Pak?" Tanyanya agak gugup. Aku menjawab dengan tenang, "Saya tamu undangan, pernikahan Lintang Sodibyo." Petugas itu terkejut. Ia tampak ingin bertanya lebih lanjut, tapi urung melakukannya. Ia hanya mengangguk dan memberi isyarat agar aku bisa langsung menuju lokasi resepsi. Aku keluar dari jet, langkahku mantap. Jas hitam rancangan desainer ternama membungkus tubuhku yang sekarang jauh lebih percaya diri. Sinar matahari pagi menyelimuti lapangan tenis yang telah diubah menjadi venue pernikahan megah. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, tenda putih besar berdiri kokoh, dan para pekerja sedang sibuk menyelesaikan persiapan terakhir. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di pinggir lapangan, diam, memandangi semua itu. Dan kemudian, langkah-langkah cepat terdengar. Orang-orang mulai keluar dari tenda. Aku mengenali beberapa wajah. Teman-teman lama Lintang, kerabat dekat, bahkan ajudan ayahnya. Mereka melihatku, dan mereka terkejut. Satu persatu tatapan mereka berubah dari heran menjadi syok. Ada yang langsung mengambil foto, ada yang berbisik-bisik. Dan ada juga yang langsung berlari ke dalam, mungkin memberi kabar ke keluarga besar. Beberapa menit kemudian, ayah Lintang muncul. Wajahnya muram, matanya menyipit saat melihatku. Ia berjalan dengan langkah keras, seperti biasa. Di belakangnya, ibunya menyusul dengan ekspresi cemas. "Ini bukan tempat untukmu," ujarnya dingin, meskipun suaranya cukup rendah agar tidak didengar orang banyak. Aku tersenyum. "Saya datang sebagai tamu undangan." "Kamu tidak diundang secara personal," katanya ketus. Aku mengeluarkan undangan dari sakuku dan menunjukkannya pada mereka. "Saya rasa saya punya hak untuk hadir." Ayah Lintang membacanya, lalu mendengus. "Ini hanya formalitas. Kamu tahu maksudku." Sebelum ia sempat berkata apapun lagi, suara langkah sepatu berderet terdengar dari dalam tenda. Asdieter Rakrupotein Burker ke sisi kanan lapangan. Pengantin wanita akan keluar. Dan aku tahu, sebentar lagi, aku akan melihat Lintang. Berdiri di pelaminan, bersanding dengan lelaki yang dipilih oleh keluarganya. Aku menatap ke arah tirai sutra, putih yang akan terbuka. Jantungku berdebar. Bukan karena cemburu, bukan karena dendam, tapi karena aku tahu, dalam hitungan detik, aku akan membuktikan sesuatu, bahwa aku pantas, bahwa aku berhasil, dan bahwa kali ini, tidak ada yang bisa menolakku. Lintang muncul dari balik tirai sutra putih, bersinar seperti biasa. Gaunnya sederhana tapi anggun, putih bersih, dengan hiasan rendah halus di bagian lengan. Rambutnya disanggul rapi, sedikit jatuh menyelimuti wajahnya yang cantik. Ia tersenyum saat memasuki area pelaminan, sampai matanya menangkap sosokku. Senyum itu langsung memudar. Ia berhenti sejenak. Napasnya terlihat terganggu. Ia memandangku, seolah tidak percaya bahwa aku benar-benar ada di sini. Di hari pernikahannya, aku hanya diam, menatapnya dari kejauhan. Aku tidak ingin membuat drama, tapi aku juga tidak akan kabur seperti dulu. Saat ia mulai melangkah menuju pelaminan, langkahnya terasa lebih berat, seperti jika kakinya tidak sepenuhnya mengizinkan dirinya maju. Dan akhirnya, ia sampai di sisi calon suaminya, Adrian. Lelaki itu tampak tenang, wajahnya datar, tapi bisa kurasakan ketidaknyamanan dari caranya menatapku. Ia tahu siapa aku. Semua orang pasti sudah memberitahunya. Upacara dimulai, doa dibacakan, sumpah janji dilontarkan. Namun sepanjang prosesi, mata Lintang tak pernah lepas dariku. Bahkan ketika ia harus menatap Adrian, pandangannya mencari-cari ke arahku. Dan kemudian, saat sesi penyerahan cincin akan dimulai, Lintang tiba-tiba berhenti. Ia mundur selangkah, semua orang terdiam. "Lintang?" panggil ibunya, bingung. "Lintang." Menoleh pada orang tuanya, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Ia menatap Adrian lalu menunduk. Aku tidak bisa," ucapnya pelan, tapi cukup terdengar oleh semua tamu.
Sebuah bisikan syok menyebar di antara hadirin. "Lintang, ini bukan waktu untuk main-main," desis ayahnya. "Maaf, ayah, ibu." Suaranya mulai pecah. "Tapi aku tidak bisa menikahi Adrian." Adrian terkejut. Ia mencoba meraih tangannya. "Lintang, kita sudah sepakat, tapi hatiku tidak setuju," potongnya. Air matanya mulai jatuh. "Aku tidak bisa. Karena aku masih mencintai seseorang. Seluruh dunia di sekelilingku terasa membeku." Aku sendiri terkejut. Tapi aku tetap diam, tidak ingin buru-buru bereaksi. Lintang menoleh padaku. Matanya penuh penyesalan. "Aku masih mencintaimu, Rizal." Desisan riuh langsung menyergap suasana. Orang tua Lintang terlihat sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini adalah momen yang tidak bisa dipaksa. Lintang turun dari pelaminan, langkahnya cepat mendekatiku. Aku tidak bergerak. Aku biarkan ia mendekat, hingga berdiri, tepat di depanku. Wajahnya basah, hatinya terbuka. "Aku menyesal," katanya, suaranya bergetar. "Aku menyesal sekali, telah membiarkanmu pergi. Aku pikir aku bisa melupakanmu. Aku pikir aku bisa hidup tanpamu. Tapi ternyata tidak." Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi setiap kali aku melihat foto kita atau mendengar lagu yang pernah kita dengarkan bersama, aku hanya bisa menangis. Aku menatapnya dalam diam. Hatiku hancur, tapi juga hangat. Aku tahu betapa besar tekanan yang ia alami. Betapa sulitnya ia bertahan di tengah ekspektasi keluarga. "Kenapa sekarang?" tanyaku pelan. "Karena aku baru menyadari satu hal," jawabnya. Suaranya mantap meskipun masih bergetar. "Cinta itu bukan tentang uang, kedudukan, atau latar belakang. Cinta itu tentang kamu, tentang kita, dan aku tidak bisa berpura-pura lagi." Aku menarik napas panjang. Aku ingin memeluknya, membawanya pergi dari semua ini. Tapi aku tahu, ini bukan soal perasaan semata. Aku menatap matanya, lurus dan tegas. "Kalau kamu memilihku, kamu harus siap hidup tanpa tekanan keluarga. Tanpa pengakuan dari mereka. Kamu harus siap menghadapi dunia dengan pilihanmu sendiri." "Bukan pilihan mereka." Lintang mengangguk. "Aku siap." Aku menatap orang tua Lintang yang berdiri di pelaminan, wajah mereka muram, lalu kembali pada Lintang. "Kalau begitu, mari kita mulai dari awal, bukan sebagai masa lalu yang ingin kembali, tapi sebagai masa depan yang kita bangun bersama." Lintang tersenyum, meski air mata masih mengalir. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa pulang. Benar-benar pulang. Hari itu berlalu seperti mimpi yang belum sepenuhnya nyata. Lintang memilihku. Di tengah upacara pernikahan yang seharusnya mengikatnya pada Adrian, ia berani mengambil langkah besar. Menghancurkan semua ekspektasi keluarganya demi sebuah kejujuran hati. Aku tidak membawanya kabur langsung setelah itu. Kami tetap tinggal di lokasi resepsi cukup lama untuk menjelaskan semuanya. Bukan sebagai pasangan yang ingin menantang keluarga besar, tapi sebagai dua orang yang siap bertanggung jawab atas pilihan mereka. Orang tua Lintang marah. Sangat marah. Mereka bahkan sempat menyebut bahwa Lintang telah merusak nama baik keluarga. Tapi Lintang tidak mundur. "Aku bukan boneka," katanya tegas. "Aku punya hati, dan aku tidak bisa menipu diriku sendiri." Setelah semua kata-kata terucap, setelah semua emosi meledak, akhirnya kami meninggalkan tempat itu bersama. Aku membawanya naik mobil jet hitam milikku menuju sebuah hotel dekat Bundaran HI. Tempat netral, jauh dari tekanan keluarga. Di dalam mobil kami tidak banyak bicara. Hanya suara angin yang masuk melalui celah jendela dan dering HP yang terus berbunyi. Kemungkinan besar dari keluarga yang masih mencoba menghubungi Lintang. Saat sampai di kamar hotel, Lintang duduk di tepi ranjang, matanya berkaca-kaca. "Kamu pasti benci aku ya?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Kenapa aku harus membencimu?" "Karena aku sudah membuatmu pergi. Aku sudah menolakmu. Aku membiarkanmu pergi tanpa penjelasan. Dan sekarang, aku datang lagi seperti tidak ada.
Yang terjadi, aku mendekatinya lalu duduk di sampingnya. Kamu tidak menolakku, Lintang. Kamu hanya takut. Takut pada tekanan, pada masa depan yang tidak pasti. Dan aku juga takut. Aku takut tidak akan pernah cukup baik untukmu. Tapi ternyata, kita sama-sama manusia biasa yang mencoba menjadi lebih baik. Lintang menatapku. Air mata mengalir perlahan. Lalu, apa selanjutnya? Aku menghela napas. Kita mulai dari nol lagi. Bukan sebagai Rizal dan Lintang 5 tahun lalu. Tapi sebagai kita yang sekarang. Yang lebih dewasa. Lebih kuat. Lebih sadar bahwa cinta itu bukan tentang uang atau status. Tapi tentang kesediaan saling menjaga meski dunia menentang. Lintang tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, lebih tulus, lebih tenang. Beberapa hari setelah itu, Lintang memutuskan untuk pindah dari rumah keluarganya. Ia menyewa apartemen kecil di bilangan Kemang. Ia juga mengundurkan diri dari pekerjaannya karena tekanan yang terus datang dari keluarga besar. Aku menawarkan bantuan tetapi ia menolak dengan lembut. Aku tidak butuh uangmu, katanya. Aku hanya butuh kamu. Tapi aku ingin membuktikan sesuatu juga. Bahwa aku bisa hidup mandiri. Seperti kamu. Aku tersenyum. Aku bangga padamu. Beberapa bulan berlalu. Hubungan kami tidak selalu mulus. Ada saat-saat kita bertengkar. Ada waktu kita ragu. Ada momen-momen di mana kita hampir menyerah. Tapi setiap kali itu terjadi, kami saling mengingatkan satu hal. Bahwa kami pantas memiliki cinta yang lebih baik. Dan benar saja. Beberapa tahun kemudian, Nusantara Kitchen membuka pusat pelatihan bisnis bagi anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. Aku ingin memberikan kesempatan yang sama seperti yang dulu Pak Aryo berikan padaku. Lintang pun ikut aktif di sana. Ia menjadi mentor untuk anak-anak perempuan yang ingin belajar manajemen usaha. Ia tidak lagi terpaku pada tekanan sosial. Ia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pernikahan kami tidak megah. Tidak ada undangan emas atau gaun mahal. Hanya acara sederhana di tepi pantai. Dengan keluarga kecil dan teman-teman dekat. Tapi rasanya lebih bermakna dari apapun. Saat aku menatap wajah Lintang di hari itu, aku menyadari satu hal. Bahwa cinta memang tidak selalu datang dalam waktu yang tepat. Tapi ketika dua orang benar-benar saling mencintai, mereka akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan aku, Rizal pria. Miskin yang dulu ditolak karena statusnya, akhirnya pulang, bukan hanya ke Jakarta, tapi pulang ke hati yang pernah kutinggalkan.